Pemirsa, toko penjual BBM eceran di kawasan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Pemilik toko terluka dalam insiden ini. Kebakaran yang disertai ledakan ini terjadi di toko penjual BBM eceran di kawasan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Banyaknya stok BBM dalam drum yang tersimpan di dalam toko membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan. Ledakan yang beberapa kali terjadi membuat warga yang tinggal di sekitar toko panik berhamburan keluar rumah. Akibat kejadian ini, pemilik toko alami luka bakar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Penyebabnya dalam hari ini masih dalam penyelidikan. Kita belum tahu karena saksi yang ada luka satu. Jadi saksi itu pemiliknya langsung. Oh, berarti ada korban luka. Setelah 3 jam, api berhasil dikendalikan oleh 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran yang mengakibatkan kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani Polsek Kronjo. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan logistik milik Palang Merah Indonesia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin malam terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu ruangan di dalam gudang. Gudang logistik milik PMI Kabupaten Cirebon di Desa Tegal Sari, Kecamatan Pleret terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar seisi ruangan gudang. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena embusan angin yang cukup kencang. Setelah 1 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Alhamdulillah korban nihil, baik jiwa ataupun luka tidak ada. Berapa unit Pak Eno yang dikerahkan Pak Eno? Kita kerahkan 5 unit dari Pos Jaga Damkar Hulu 2, Pos Jaga Sumber 1, Pos Gunung Jati 1, Pos Jaga Palmerah 1. Untuk dugaan sendiri kebakaran ini karena apa Pak Eno? Sementara dugaan dari arus listrik itu, pendek listrik. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin petang. Belasan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api menghanguskan 11 rumah dan 1 bengkel di Jalan Gang Nur, Balimester, Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Senin petang pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Banyaknya barang dan lokasi rumah yang berdekatan menyebabkan api cepat membesar. 19 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api, namun petugas terkendala sumber air yang minim. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga akibat korsleting listrik ketika salah satu warga akan mengganti lampu. Nah, teknologinya itu gara-gara masalah korslet listrik. Api ada di atas, katanya habis ganti lampu, terus bunyi percikan truk. Nah terus kan memang yang masang ini udah lansia, rada stroke, nah, makanya dia dulu ditolongin dulu, api langsung nyambar. Nah, bangunan memang udah pada tua semua deh ya kan. Kejadian pukul berapa dan padam pukul berapa Pak? 6, padam kira-kira jam 9-an, setengah 9, setengah 10-an ya kan. Iya. Nah, untuk pengungsian sendiri Pak, untuk warga kali ini berapa banyak yang sudah mengungsi dan pengungsiannya seperti apa nih Pak? Pengungsinya sih udah dipasangin tenda semua, itu semuanya kalau dari kakaknya semuanya ada 25 kakak. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait kebakaran di pemukiman padat penduduk Jatinegara, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Mahathir Muhammad di lokasi pengungsian. Mahathir, ada berapa banyak warga yang mengungsi di sana dan apakah bantuan sudah mulai didistribusikan? Ya, Davi, untuk bantuan yang didistribusikan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Balimester, Jatinegara, tepatnya di Gang Nur,
ini sudah diterima oleh beberapa warga yang terdampak kebakaran pada Senin sore kemarin, seperti tenda dari Dinas Sosial untuk mereka beristirahat, ada juga beberapa makanan siap saji dan juga minuman yang sudah dibagikan ke beberapa masyarakat. Namun memang sekali lagi Davi, mereka hanya bisa menyelamatkan beberapa barang-barang berharga seperti pakaian dan juga dengan alas tidur seadanya. Ini bantuan memang sudah diberikan oleh warga yang terdampak di Gang Nur, Balimester, Jatinegara Barat. Dan untuk jumlah, tadi Davi sempat menanyakan jumlah berapa banyak sebenarnya warga atau kepala keluarga yang sudah terdampak. Saya akan mengajak Anda, Davi dan Stefani, untuk berbincang langsung dengan Lurah dari Jatinegara atau Lurah Balimester, yaitu Bapak Nugraha. Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Pak, bisa jelasin Pak mengenai ini sudah berapa banyak Pak sebenarnya di dalam tenda ini, berapa banyak kepala keluarga yang sudah mengungsi dari kebakaran di Senin kemarin khususnya di Gang Nur Balimester Jatinegara? Ini berdasarkan data ini ada sekitar 87 ya, 87 pengungsi. Namun yang di tenda pada siang hari ini sekitar 50 sampai dengan 60 orang. Nah, sebagian ke rumah saudaranya yang di sekitaran masih di Jakarta juga. Oke. Dan sejauh ini yang mendominasi sebenarnya lansianya kah atau memang semuanya berkeluarga gitu Pak, atau memang beberapa rumah hanya yang diisi oleh tidak berkeluarga gitu? Rata-rata satu rumah itu bisa terdiri dari beberapa keluarga. Sekitar 2 sampai 3 orang untuk satu kakaknya. Oke. Satu rumah bisa sekitar 2 sampai 3 kakak. Untuk sementara nih Pak, bantuan apa yang sangat dibutuhkan oleh warga nih Pak? Pakaian karena yang di tubuh mereka yang semalam itu mereka pakai, alhamdulillahnya sudah banyak bantuan dari berbagai macam sumber, termasuk tadi dari BPBD semalam, dari para relawan juga menyumbangkan pakaian-pakaian bekas layak pakai. Baik. Dan untuk penyebab kebakaran sendiri sudah diketahui belum sih Pak? Sebenarnya apa benar-benar penyebab awalnya? Informasinya dari kelalaian kompor memasak yang di lantai 2 rumah Bapak Jailani atau siapa gitu. Baik. Baik, Pak Nugroho, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga penanganannya untuk warga juga cepat, juga nanti bantuan-bantuan juga tersampaikan ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, itu Davi sebanyak kurang lebih 80 kepala keluarga yang sudah mengungsi, namun untuk yang di dalam tenda ini sebanyak 60. Sekali lagi mereka sangat membutuhkan pakaian karena mereka tidak sempat menyelamatkan pakaian mereka, hanya bisa membawa beberapa alat, beberapa pakaian-pakaian penting atau juga beberapa alat-alat yang ada di rumahnya untuk diselamatkan tepatnya di tempat pengungsian ini di SDN 06 Balimester. Kembali ke David dan Stefani. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aksi tawuran remaja kembali terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Tawuran yang biasanya berlangsung di jalanan kali ini terjadi di laut. Aksi saling lempar batu antar dua kelompok remaja terjadi di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin petang. Tidak diketahui apa penyebab pasti tawuran para remaja ini. Namun, tawuran kedua kelompok telah berlangsung berkali-kali sejak lama. Hal ini membuat geram Ketua RW setempat yang langsung membubarkan dan menangkap dua pelaku tawuran. Dari tangan kedua pelaku, ditemukan senjata tajam berupa arit modifikasi dari pecahan kaca serta pecahan keramik. Kedua pelaku langsung dibawa ke pos RW dan dipanggil orang tuanya. Saya sudah wanti-wanti ke warga saya, barang siapa yang tawur itu akan kita cabut KJP-nya. Akan kita sanksi-sanksi yang lain. Namun demikian, karena ini yang anak-anak, saya khawatir juga tadi. Saya nggak ngebayar kalau tadi saya kejar, kemudian dia juga lari ke tengah, kemudian nggak baik lagi, jadi persoalan buat saya. Ini ironis memang, yang tawuran di bawah usia masih 17 tahun. Agar tidak kembali berulang, warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli di sejumlah tempat yang sering dijadikan lokasi tawuran. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat luput dari pengawasan ketika tengah bermain di kolam renang, dua bocah di Jagakarsa, Jakarta Selatan meninggal dunia. Orang tua korban histeris tak kuasa menahan kesedihan. Tak percaya buah hatinya meninggal dunia. Ayah dari KLC berusia 10 tahun dan ibu dari DK 9 tahun terus-menerus menangis dan histeris.
KLC dan DK merupakan teman sebaya, ditemukan tenggelam di kolam renang sebuah rumah mewah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin petang. Kejadian bermula ketika KLC dan DK ikut ke rumah mewah, tempat di mana ayah KLC bekerja sebagai tukang. Kedua korban meminta agar diperbolehkan bermain dan berenang di kolam renang. Namun, kedua korban luput dari pengawasan ayah KLC. Kemudian karena di situ ada kolam renang, anak-anak ini minta izin buat berenang. Ditemenin sama bapaknya sekitar jam 11, sama-sama berenang. Kemudian jam 12 ini diminta sama bapaknya untuk keluar dari kolam. Ini mereka berenang di kolam yang cetek ya, yang setinggi 60 cm lah. Kemudian mereka makan siang sama-sama. Nah, setelah makan siang, ini bapaknya sudah mengingatkan anak-anak ya, sudah selesai makan, nggak usah ke kolam lagi. Kemudian bapaknya turun ke bawah untuk merokok. Polisi memastikan kejadian ini murni sebuah kecelakaan. Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri penyebab kematian seorang bocah warga negara asing di sebuah apartemen di Jakarta akhirnya terungkap. Bocah itu meninggal dunia usai dianiaya ibunya yang merupakan warga negara Maroko. Misteri penyebab kematian seorang bocah WNA di sebuah apartemen di Jakarta Pusat terungkap. Polisi menangkap seorang warga negara Maroko yang tak lain adalah ibu si bocah. Korban diduga tewas akibat dianiaya tersangka. Belum diketahui motif tersangka menganiaya anaknya sendiri. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan karena kita melihat kecurigaan ada memar-memar di bagian badan dan tubuhnya, termasuk ada darah di hidung dan kepala. Nah, ini kita melihat ada kecurigaan bahwa ini ada penganiayaan. Nah, dari situ kita masuk ke kamar atau ke TKP-nya, kita memeriksa alasan awalnya adalah ibu. Sebelumnya pada 2 September lalu, seorang bocah WNA berusia 5 tahun ditemukan tewas di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Di jasad korban ditemukan sebuah luka lebam sehingga dicurigai korban tewas akibat dianiaya. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas terus menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan suami pada istrinya di Indramayu, Jawa Barat. Terduga pelaku diduga marah saat istrinya meminta uang. Dalam olah TKP di Desa Bango 2, petugas unit identifikasi Satreskrim Polres Indramayu melakukan pengecekan di dalam dan di luar rumah, tempat penemuan jasad korban yang terkubur di bawah ranjang. Dari olah TKP selama 1 jam, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa 6 orang saksi. Sementara MA, suami korban, juga telah diamankan sebagai terduga pelaku. MA diketahui marah setelah istrinya meminta uang hingga diusir korban. Diduga pelaku ini tidak ada uang, kemudian cekcok, bertengkar. Setelah itu korban diusir, pelaku diusir oleh korban. Nah, di situ korban merasa tidak terima, kemudian diduga pelaku ini melakukan pencegihan terhadap korban. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Jauh.